Shalom, kembali lagi bertemu dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yaitu Yesus Jurumudi Kehidupan. Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya naik di atas sebuah perahu, dan di dalam perjalanan perahu murid-murid diserang oleh angin ribut dan gelombang yang cukup besar. Dan hampir-hampir perahu mereka tenggelam. Di tengah situasi yang seperti ini, tentu mencekam, mengerikan, dan mengkhawatirkan. Perahu itu hampir tenggelam. Dan murid-murid melihat Yesus tertidur di buritan kapal. Lalu secara spontan ketika perahu mereka hampir tenggelam, murid-murid berteriak. Mereka berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Itu yang dikatakan murid-murid. Padahal seharusnya melihat Yesus tertidur dengan nyenyak di buritan, seharusnya mereka tenang. Kenapa saya katakan demikian? Artinya apa? Artinya situasi tersebut masih dalam kendali Tuhan. Sebab Tuhan ada di perahu itu. Tuhan izinkan perahu itu diterpa angin badai dan Yesus ada di sana. Murid-murid sebenarnya harus, sekali lagi saya katakan, harus tenang. Sebab apa? Dia ada di sana. Dia ada di dalam perahu. Tetapi kita melihat sebaliknya. Mereka itu berteriak. Sehingga Yesus bangun. Dan ketika Yesus bangun, Yesus menyebut murid-muridnya pada saat itu orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya, kita garis bawahi. Mengapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya? Nah, itu kira-kira yang dikatakan Yesus pada saat itu. Demikian juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika perahu kita, perahu kehidupan ini diterpa badai, angin kencang, gelombang, masalah, tekanan, sakit, penyakit, serta hal-hal yang mengerikan, seolah-olah hampir kita tidak berdaya. Kita meragukan kuasa Allah. Padahal kita pengikut Kristus. Kenapa Yesus memberi label kepada murid-muridnya orang yang kurang percaya? Karena mereka takut. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, kita juga akan diberi label oleh Tuhan apabila kita selalu merasa khawatir, merasa takut, bimbang, ragu, cemas dalam hidup ini.
Kurang percaya artinya apa? Kurang percaya artinya kita belum yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup mengendalikan semua situasi dalam hidup ini. Yesus tidak berkata, "Hai kamu orang yang tidak percaya." Tidak. Yesus mengatakan, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Itu sebabnya, sekali lagi saya katakan, kalau kita dalam menghadapi tekanan, menghadapi situasi yang mungkin seperti saat ini, ada badai, ada bencana alam, gempa bumi, longsor, puting beliung, badai, serta sakit penyakit virus corona juga, kita akhirnya menjadi takut, cemas, dan khawatir berlebihan. Maka label kita adalah orang yang kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang percaya. Orang yang kurang percaya itu, sekali lagi saya katakan, orang yang belum yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup mengendalikan dan menolong hidupnya. Pada kesempatan hari ini, Yesus sebagai jurumudi kehidupan. Kalau dia jurumudi kehidupan, kita tidak perlu takut. Sebab apa? Badai, tekanan, apapun situasi harus dilalui. Tidak bisa tidak. Tetapi bersama dengan Tuhan sebagai jurumudi kehidupan, kita aman. Yang penting kita percaya. Jangan kurang percaya. Yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Kita harus tenang dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, Sang jurumudi kehidupan itu, yang walaupun ada badai itu tidak bisa dihindari, badai itu selalu ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di hari-hari ini, di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Di tengah pandemik yang tidak mereda, bahkan saya mendengar di Brazil dan India, COVID ini merajalela dan negara ini hampir hands up, angkat tangan, tidak bisa mengendalikan lagi. Dan WHO juga mengatakan bahwa jumlah yang terpapar COVID di dunia ini persentasenya naik. Artinya apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi yang saya tahu, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebagai jurumudi kehidupan. Dia akan membawa kita, walaupun melewati badai, kita harus tenang. Takut, khawatir, bimbang, dan ragu memang adalah hal yang wajar. Tetapi jangan berlebihan. Kita harus melawan itu dengan iman. Hanya dengan imanlah kita bisa melewati semuanya itu. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, orang benar itu hidup karena iman. Iman kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita. Kita harus menjadi orang yang tenang. Satu ayat terakhir kita baca, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan melewati badai ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.